itu Nah, Shiny Jaya itu. sampean itu bisa terjun di polishing itu ceritanya bagaimana? Nah, latar belakangnya nih, aslinya saya programmer, itu usaha-usaha IT. Heeh. Nah, Programmer karena efek lari ke pandemi ini, lari ke polish, nggak hobi, ada hubungannya nih. hobi, Oh ini hobi. hobi, ini hobi. Terus karena efek pandemi, saya harus memikirkan cara gimana usaha ini yang baru Mm-mm. itu nggak perlu banyak modal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali di podcast Ngopi Bareng. Kali ini kita kedatangan tamu dari rekan kita. Saya kenalnya Om Saini. Jadi kali ini kita akan mengupas tentang beliau dan membahas tentang beberapa hal yang berhubungan dengan polishing. Setahu saya, beliau ini bergerak di bidang polishing, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nah, sebentar kita akan ngobrol-ngobrol karena sebentar juga beliau akan menyampaikan beberapa hal tentang uh, yang beliau dalamin. Sudah lama juga kita nggak ketemu. Salam ngopi bareng buat rekan-rekan semuanya di penjuru Nusantara. Kali ini kita akan hidupkan kembali ngopi bareng yang sudah tidur selama kurang lebih 1 tahun. Nah, silakan diperkenalkan Om, dari mana dan usahanya kurang lebih itu seperti apa sih? Nah, Nah, gitu. yang baik. Ya, salam ngopi bareng. Eh, saya Dodo, eh, Dodo Jaya. Om Dodo. Ya, ya, ya. Berarti saya manggilnya Om Dodo aja ini ya? Monggo Biar enak. Om Dodo Ya, ya. aja, punya usaha tuh poles salon mobil, Oh, salam terus salon mobil. motor, menyasar juga. Awalnya itu mau menyasar ke bus-bus dan travel-travel Mm-mm. itu. Tapi lebih utamanya memang poles kendaraan yang banyak orang punya, mobil, motor. Oh. Kalau dari nama saya ini Poles itu sebenarnya diambil dari apa sih Nah, kalau ceritanya? latar belakang ya, latar belakang. Nama saya ini Poles. Itu pertama eh, saya buat itu efek dari pandemi. Kemarin. Ah, ah. Tapi yang kedua, Oh, yang kedua. pandemi yang kedua. Karena efek dari pandemi kedua ini background kerjaan itu agak susah. Ya. Akhirnya nyari ide, akhirnya timbul Poles ini. Mm-mm. Nah, nama saya ini itu awalnya nih, bisa Poles, namanya apa ya? Itu bingung mau nama-nama ke barat-baratan apa lokal gitu. Akhirnya saya mau muncul nama itu Jaya Detailing pertama. Jaya, karena Om Nama saya Dodo Jaya. Dodo Jaya. Ya. Jaya Detailing. Tapi membawa nama detailing ini berat Mm-mm. karena detailing Ya. bukan cuma poles doang, berdetail seperti itu. Akhirnya apa ya mikir lama kinclong. Wah ada yang berhubungan dengan kinclong, ada itunya. Akhirnya saya combine luar dengan dalam. Itu Mm-mm. shiny. Nah, tapi shiny terlalu ke barat-baratan. Bahasa Inggris banget Ya. shiny. Mengkilat gitu kan. Kinclong. Akhirnya saya bikin versi lokalnya. Jadi, Dari shiny jadi shiny. oh, saya ini. Oh, itu ceritanya. Ya, ya. Artinya shiny itu kilat. Itu pun ada dua kali perubahan.
pertama Shiny Jaya detailing, Sriwijaya. nggak jadi saya pakai, detailingnya saya hilangin, Shiny Jaya. Nah, saya ubah lagi, tau nggak gara-gara apa? Saya sering ngantar anak istri itu main ke kakak ipar, kakaknya istri. Mm-mm. Deket rumahnya itu ada toko beras di daerah Cirendes situ. Jeko. Hmm, nama toko berasnya Saidi Jaya. Beneran, bisa dicek. Itu kalau dari kalau menambah di view itu lurus aja udah nanti ketemu sebelah kiri itu ada toko beras Saini Jaya. Mm-mm. Nggak saya jadi pakai tuh Nah, Saini Jaya. sampean itu bisa terjun di polesing itu ceritanya bagaimana? Nah, latar belakangnya nih, aslinya saya programmer, itu usaha-usaha IT. Heeh. Nah, karena Programmer karena efek cari ke pandemi ini, cari ke poles nggak hobi, ada hubungannya nih. hobi, Oh ini hobi. hobi, ini hobi. Terus karena efek pandemi, saya harus memikirkan cara gimana usaha ini yang baru Mm-mm. itu nggak perlu banyak modal, nggak perlu sewa tempat, modal nggak ada waktu itu. Tapi saya punya bahan-bahan, punya barang-barang di rumah, Mm-mm. karena saya sering pakai buat poles. Akhirnya muncul lah itu ide. Tapi IT-nya masih jalan. Masih jalan, Oh, IT-nya masih masih jalan. jalan. Cuma terima terima lemparan job dari teman aja. Hmm. Nah, sekarang ini yang seling jadi kliennya si Om Dodo itu dari mana? Dapat Eh, kliennya? banyak telepon. Saya kan ngiklan di beberapa apa platform media sosial Oh, dari gitu. medsos. Ada Facebook, ada IG. Yang pertama saya buat malah itu saya beli nomor baru, Nomor apa? nomor handphone Mm-mm. khusus untuk usaha poles ini. Oh Jadi saya iya. pisahkan dengan yang usaha IT saya yang lama Mm-mm. gitu. Saya usahakan. Saya pisahin, saya beli baru. Terus saya daftarin WhatsApp bisnis. Di situ Mm-mm. karena ada katalog-katalog Mm-mm. apa-apa aja. Nah, saya bikin Google gratisan nih. Dulu ada Google My Business, tapi sekarang Iya Google iya. My Business ini udah nggak ada. Mm-mm. Digabung ke Google Search dan Google Map. Ya. Terus saya bikin dari WhatsApp Business itu bisa ngelink ke Facebook dan IG Mm-mm. karena mereka satu company. Gitu. Udah dari situ saya iklan sambil berjalan saya ke teman-teman komunitas mobil. Oh, Ya. komunitas mobil. Ah, yang Itu yang ada di topi itu, kurang lebih salah satunya. betul, Iya 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 iya. salah satunya. Itu salah satu dan yang pertama banget saya teman-teman kecil saya banyak yang usaha showroom mobil Ah, iya iya. bekas, mobil bekas. Nah, Jadi join saya masuk ke situ. masuk ke situ. Nah, saya dapat banyak dari situ. Nah, kalau boleh tahu Om, kalau buka usaha kayak Om ini yang polishing ini butuh modal gede nggak? Karena saya home service ya, Mm-mm. salah satu home service. Walaupun saya ada workshop juga. Kalau mau nggak punya tempat untuk poles bisa datang ke workshop di rumah. Gitu. Atau saya yang datang ke sana. Modalnya cuma satu kemauan. Ya kalau nggak mau nggak jalan Om. Iya. Kemauan. Punya mesin poles, Mm-mm. gitu ya. Punya obat polesnya. Nah, bahan polesnya dari mana? Nah, bahan polesnya saya tetap beli yang eh, apa? Ya sudah beredar. Ada banyak merek kan itu ya. Mm-mm. Merek-mereknya banyak. Cuma saya balik lagi dari sekian banyak merek obat poles, dari compounding sampai poles ya. Poles pun ada apa? Ada tipe-tipenya, ada wax, ada sealant seperti itu. Terus ada untuk ngejar kilapnya itu ada yang high gloss Mm-mm. itu ada Carnauba wax. Atau Carnauba sealant. Lebih dari itu, sekarang kita tahu ada namanya keramik coating. Nah, itu biar lebih mengkilap lagi. Terus keramik coating yang lebih bagus lagi, dia udah kayak seperti anti gores. Hmm. Kalau keramik coating itu emang di coating? Di coating. Dia caranya dan itu harus
finishing terakhir dan manual pakai tangan, nggak bisa pakai mesin. Oh. Saya sih punya pengalaman juga sama terjun di bidang interior. Interior eh, interior ruangan gedung. Nah, itu Oke. beberapa juga dulu saya pernah eh, kerjasama dengan beberapa sub obat poles. Nah, itu meja-meja, terus panel-panel dinding yang di hotel-hotel yang high gloss. Nah, sama nggak kurang lebih bahan yang dipakai? Kalau Sama, memang memang sama, harusnya bisa masuk ke produk industri. sama. Nah, ini buat rekan-rekan semuanya yang bergerak di industri interior, nah, bisa nanti kontak di nomor telepon di bawah ini atau komen di eh, komentar, kolom komentar. Yang mau menghubungin silakan. Biasanya sekarang yang lagi rame itu interior di meja-meja meeting yang besar, yang biasanya panjang 3 meter. High gloss tuh ya. Iya, full high gloss tuh. Dan Dulu kulit, ya, yang kulit-kulit. kulit juga ada. Kulit juga tantangan besar tuh. Kulit paling bersihin aja sama kalau ada yang udah lama dia kan ada yang bercak, ada Betul. ngelupas. Tapi Beda, nyakitnya itu. beda, beda, beda color. Nah, buat teman-teman yang mau eh, atau punya keterkaitan dengan bidang ini, silakan hubungin beliau. Nah, terus biasanya yang Om alami itu kendalanya pada saat mengerjakan polishing itu kurang lebih apa? Tantangannya atau yang menjadi penghambat Helper ya, tim, helper. tim Oh, tim. timnya sekarang jadi Nah, Om jalan sendiri dulu nih. sekarang masih one man show. One man show. Udah ada 8 orang tuh resign karena kuncinya moles itu kan sesuatu yang bukan cepat, Iya. itu kan harus sabar, telaten. Itu kuncinya. Dan itu Benar. kan tenaganya itu wah capek. Kalau Iya. dipikir moles itu nggak bukan pekerjaan yang ringan. Apalagi poles kaca. Wah, Oh, kaca juga poles juga. kaca itu yang udah paling istilahnya bagian dalam suatu kendaraan paling keras itu kaca dibandingkan mobil. Hmm. Benar kan? Mm-mm. Lempar batu kayak apa, bodi bisa penyok, kaca enggak. Ini pecah aja. Paling ketak sih, cuil sedikit lah Nah, paling dengan kecepatan yang sama, dengan kekerasan batu yang sama dilempar. Kalau ke bodi itu bisa gores, kalau di kaca mungkin bisa gores, bisa agak mental aja. Tapi nah, kacanya masih nggak apa-apa. kalau kendalanya di helper, artinya sebenarnya pekerjaan ini butuh tenaga skill khusus atau kemampuan khusus nggak sih di bidang polishing ini? Sabar dulu aja. Oh, sabar. Kalau keahlian dalam moles itu bisa berjalannya waktu, Ya, seiring jalan waktu itu bisa. kalau pengalaman saya memang kalau untuk pekerjaan poles itu dari finishing coating clear coat terakhir Mm-mm. itu saya mesti amplas pakai 600, 1000, 800. 1200, 1500 sampai ke 2000 baru naik Betul, kompon campur betul, plus amplas 3000. Memang bisa dibayangin kalau segitu memang amplasnya mesti berurutan gitu. Kalau nggak berurutan skretnya keluar. betul. Nggak Nah, rata, nggak mateng istilahnya. iya. Kalau di mobil tuh nggak mateng, warnanya nggak keluar. Begitu. Nah, ada rencana untuk ngembangin apa namanya usaha Tentu, sampean ini kan? tentu cita-cita itu saya punya, ya Bismillah ya, punya workshop sendiri, salon mobil, ada cuci mobil, cuci motor, nah di situ ada detailingnya, ada salonnya. Jadi saya bisa terima untuk orang untuk coating keramik, diamond maupun grafin. Kayaknya untuk masa depan nih grafin, bukan Grafin apa keramik sih? juga. Grafin itu ya keramik, diamond itu kan zat ya. Heeh. Nah, ini ada zat baru lagi, grafin dia. Ini kayak Mm. lebih dari itu, kayaknya zat masa depan ya. Dia bentuk cairan apa Bisa liquid. Kayak liquid? diamond, liquid diamond. Ah, Keramik, liquid keramik. Nah, grafin ini kayaknya untuk masa depan.
Sepertinya ya. Baru Itu denger sih saya. ini karena saintis ngomong sendiri ke depan kayak dulu nano lah. Ya, ya, ya. Nah, saya pakai obat yang sudah nanoteknologi sejak tahun 58. 1958. Nah, ini penasaran saya bahannya Jerman ini, punya. bahannya sampean dari mana? Saya udah coba berbagai merek ya. Saya balik sebut brand nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak Cuma apa-apa. cuma kalau kalau membandingkan nanti agak Nah, itu nggak dia. apa-apa, nggak apa-apa. Produknya produk Jerman aja. Ya, Ha, itu produk aja Jerman. ya. Ya, Produk Jerman 1958. Udah orang tahu. ya, 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 tahu saya Saya juga. udah coba berbagai merek yang lain. Saya Itali, Jerman pernah Nah, pakai. Italia tuh. UK terakhir, saya pernah tuh mahal banget. Heeh, Cuma mau lumayan. nggak mau beli, tapi harus dicoba. Hasilnya nggak jauh beda dengan yang Jerman ini. Yang udah saya pakai dari tahun 95. Nah, saya moles dari tahun 95, 96. Itu SMP, mulai. SMP, SMA. Karena saya dikasih mobil, pegang Mm-mm. buat. Saya boleh pakai itu, tapi untuk rawat. Harus bisa ngerawat. Mm. Gitu. Nah, Oh, dari jadi hobi merawat itu sekarang dikembangin dari. kakak saya juga yang ngajarin caranya Hmm. begitu. Terus kalau eh, kaca untuk dashboard dulu gimana? Kalau interior zaman dulu, si zaman-zaman tahun 90-an bersihinnya apa sih? Gimana? Ya punya-punya sedot doang. Iya. Nah, sekarang dengan adanya vakum yang lebih canggih bisa sedot basah dengan udah kayak cuci sofa, cuci itu ya. Wah, bersih banget itu. Nah, Tanpa harus bongkar. sekarang kalau ngerjain satu kendaraan, unit kendaraan, itu kalau sampean ngerjain pengalaman sampean itu, ini biar teman-teman juga tahu Oh, nih, ya, siap, siap. kurang lebih perlu waktu berapa lama untuk ngerjain? Kalau untuk bodi eksterior, saya kan ada paket yang Poles body deh. polis bodi aja nih Mm-mm. ya. Polis bodi ini untuk S, M maupun L kategori kendaraannya ya. Hmm. Yang kecil, sedang maupun rata-rata tuh kalau saya kerjain pagi jam 9, mau ngambil berapa layer nih istilahnya. Nah, saya ada paket-paketan nih. Oh, ada Itu paketnya. betul. Kalau paket, berarti Paket dasar yang layer awal ya? aja nih ya. Untuk yang paket cuma eh, mobil yang udah lama nggak kurus, mau Hmm. nggak mau kan harus di compounding dulu. Ya. Compound itu ada dua step. Itu nggak diamplas. Nggak perlu, kalau kecuali naik cat. Oh. Clear coat baru, baru tuh dia. Oh, berarti poles sampean itu emang datang pakai rubbing kompon. Kalau udah para kotornya, kusam harus ngeratain. Mau nggak mau compounding dulu. Hmm. Compounding ada dua, rubbing dan poles. Istilah polis-polis kompon lah namanya. Tapi Mm-mm. dia masih belum kategori poles, masih kategorinya baru kompon lah. Kita ngejar apa ya, paint correction ya istilahnya. Kalau satu layer deh, biar Tiga orang sih biasanya. 3 layer Ah, ya. ah, Oke, itu durasinya dari PX jam 9 sampai jam berapa biasanya? jam 5 Sore. sore. Jam Buset, sendiri ya, seharian ya? Oh, sendiri itu dikerjakan sendiri. dengan sendiri. Tapi Itu itu udah full. plus kaca itu. Oh, udah plus kaca. Istilahnya maghrib dia dateng, dia bisa bawa. Biayanya berapa? Pokoknya nih, kalau yang itu saya pukul rata 500. Oh, 500. 500 ribu. Nah, Saya rekan-rekan ngejar semuanya, murah ya. ini ada Home bisa service, dipanggil ke rumah, bisa dipanggil ke kantor. Kalau yang mau eh, menggunakan jasa beliau, Shiny Polish namanya. Bisa dilihat di eh, Mbah Google, silakan cari Shiny Polish. Ada nomor teleponnya juga udah dicantumkan di situ. Bisa dipanggil dengan biaya kurang lebih gopek 500 paling murah. paling murah. Nah, itu Body ya, eksterior. udah full body eksterior plus kacanya. Nah, yang Jamur kaca ya, maaf kaca nih jamur kacanya oh aja. jamur kacanya. Nah, biasanya sampean ini durasi wilayahnya daerah mana? Jabodetabek untuk satu. Oh, Jabodetabek. Jadi, mohon maaf buat teman-teman yang di Surabaya. Sementara ini pekerjaan di Jabodetabek. Tapi, misalnya ada yang mau bekerja sama, nah silakan nanti tanya-tanya beliau langsung, nggak apa-apa. Di Mungkin, Surabaya ada rekan, oh ada rekan di ada Surabaya. rekan, ada rekan.
dengan produk yang sama. Sama home service juga dia. Home service juga. Berarti bukan sampean doang yang bergerak Enggak, di saya sini. ngajak kerja sama aja sama dia. Oh, di mana Namanya lagi? beda tapi bukan saya dipoles. Oh, Gitu. beda nama. Rekanan aja. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Selain di Surabaya di mana? serat ini masih yang lain belum. Yang udah jalan Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya. Nah, kalau polesannya ini kan tadi dari jam 9 sampai jam 5. Ada garansi nggak, Om? Ada garansi. Garansi Enggak, seumur hidup apa? enggak, Oh, enggak. enggak puas, enggak ada perbedaan, gak usah bayar. Oh ya, pasti ada perbedaannya. Itu. Terus ada minor-minor, oh ini kurang ini nih, kurang yang ini beda nih, kurang rata nih. Gitu. Mm-mm. Ya udah, dipoles lagi yang bagian ini. Seperti itu. Sampai dapat hasil yang maksimal, semaksimalnya lah. Seperti itu. Tapi sebelum saya kerjain, saya selalu inspeksi. Maksudnya Inspeksi dulu dilihatin kendaraannya nih dulu semua. Dilihat. Oh unitnya. yang ini nggak bisa nih, ini baret ini. Oh, Jangan mengharapkan ini bisa ketutup baretnya karena udah terlalu dalam. artinya sampai lihat ada penjelasan ke user Ada, apa-apa yang mau dikerjakan. ada foto, ada video. Hmm. Sebelum saya kerjain, sebelum saya sentuh, terus saya selalu foto, selalu saya videoin. Jadi saya ada bukti. Mm-mm. Jadi kalau saya berbuat sesuatu yang salah saya, bisa dilihat di video itu. Ya. Misalkan saya bikin baret nih, dia tadinya baret nggak ada nih. Ada aja loh yang gitu. Jangan salah loh. Oh, Ada. kan gitu. Nemu. Saya bilang, ini saya ada fotonya, videonya. Hmm. Kayak gitu. Biasanya Ya udah, nanggulannya dia nggak bisa. Ya udah, sekarang win-win solution aja maunya gini. Saya gituin, saya balikin. Saya kalau balikin ke dia. kalau dari hasil yang selama udah jalan berapa lama sih? Pandemi kedua itu bulan September. 2020. Dengan nama saya ini Poles. 2000, enggak, 2000, pandemi kedua. 2021 Satu. ya. Oh, 2021. 2021. Eh, 2021. selama 2001 ke sini berapa persen yang sudah dikerjakan itu komplain dengan hasilnya? Kalau komplain, komplain. Kalau komplain, paling komplain kaca biasanya. Kaca. Mm-mm. Poles kaca nih, yang baret-baret. Ninggalin sisa, ada aja yang sedikit gitu. Sisaan poles, sisaan dari padnya. Mhm. Paling balik lagi ngilangin itu lah. Kalau menurut Om biasanya kalau orang untuk pakai jasa Om itu durasinya dari beli kendaraan itu untuk buat dipoles berapa lama? Atau enggak tergantung waktu atau apa? Ah, Kenapa saya mesti moles gitu loh? oh gitu. Nah, Pengen biasanya kan kusem untuk kendaraan. Nah, tuh biasanya pakai jasa ini apakah karena durasi waktu yang memang mobil tua harus dipoles atau apa sih? macem-macem. Kalau itu macem-macem. Ada yang memang orangnya apik. Mhm. Dia pengen mobilnya selalu kinclong. Tuh. Nah, terus ada juga tipe orang yang eh, biasa supir driver. Berapa? Baret biasanya. Oh iya. Oh baret. Baret Kalau baret biasanya. bisa dihilang. Sebagian. Dia jadi biar sama bosnya nggak kena potong gaji apa segala macam. Apalin. Ngasih body repair atau gimana. Tapi saya Mhm. nggak main body repair ya. Paling saya cuma bantu dempul aja. Gitu. Saya bantu dempul. Sama kalau cat, kalau dia warnanya gampang ditemuin. Catnya paling bisa main pilok ya istilahnya. Ya spray. Hmm. Spray kalengan gitu. Kalau warna-warna solid dan gampang diituin mungkin bisa nutup baret dikit-dikit ya. Warna-warna gelap ya. Tapi kalau warna-warna terang, nggak bisa. Nah, terus ada tipe orang yang dia mau poles kan mau dijual. Oh iya iya iya. Yang kedua, dia baru beli. Mhm. Berarti banyak dong kerjasama dengan showroom. Showroom mobil second. Ada beberapa sekali. Ya kan udah pasti kan dia penjual. Betul, Hmm. penjual. Kalau dia penjual, jadi showroom mobil bekas itu, dia main fokusnya jual ke sesama pedagang
atau langsung ke customer, nanti beda. Kalau sesama ke customer. Nah, kalau dijual fokusnya ke customer si showroom ini, dia pasti poles. Kalau sama pedagang, Belum tentu. apa adanya gitu aja. Apa adanya dia. Gitu. Kalau untuk headlamp nih, Nah, ngerjain nggak? ngerjain, Mau ngerjain juga. ngerjain Oh, headlamp, komplit headlamp, nih. stop lamp, pokoknya plastik ya, plastik base, ngerjain juga. Dengan obat yang beda lagi tuh. Ada obat poles, ada yang nano burn kalau headlamp. Gitu. Nah, Nano burn. kalau di Mbah Gugil itu kan banyak yang pakai odol, terus pakai apa ya? Sikat, Iya, sikat apa tuh? Sikat iya itu cuma bersihin noda ya. buat nyuci. Cuma Itu bersihin kotoran yang bisa dia bersihin doang, tapi enggak bisa mengembalikan bening seperti baru. nah kalau sampean Mau saya kasih pilihan. Kalau untuk headlamp sepasang ya, kalau mau murah poles aja. Jadi yang kuning-kuning itu dibersihin, bersih, bening, tapi nggak bening kayak baru banget. Nah, hmm, kalau mau bening baru banget, mau nggak mau, kayak mobil aja, di amplas, di spray, clear oh di coat, spray. di clear coat kan, gitu. Berarti Nah, cuma di ini di amplas nano dong. burn, nah iya, mesti di amplas. Enggak Apalagi kusam yang, jadinya. iya, di amplas kusam, ya itu yang kita kejar. Kusamnya rata, baru nanti dipoles, bening lagi. Kalau mobil yang udah lama kan ada kayak retak-retak rambut apa sih yang Ah, iya betul. kayak gitu masih bisa nggak di 90%, 70%, 90% ya, untuk mobil-mobil Jepang, Eropa, itu ketutup. Kita nggak jamin 100% ya. hmm, Tapi alhamdulillah kalau bisa ke 100% ketutup, itu udah syukur alhamdulillah. Beda mobil, beda pabrikasi, beda. yang retak-retak itu hilang nggak retak-retaknya? Retak rambut ya, Oh, bukan retak ke hantam. biasanya kalau mobil udah agak kemakan usia itu kan headlampnya ada banyak kayak kayak crack, Iya, kayak pecah. ya retak rambut. Heeh. Hilang nggak Biasanya itu? biasanya 70 sampai 90% hilang. Hilang. Biasanya. Saya beberapa ada pengalaman saya masukin ke tempat-tempat poles karena mereka ngomong eh, udah seperti itu mereka rata-rata nyaranin untuk diganti ganti Biar dengan bagus. copotan Ganti mikanya tuh ganti satu, mikanya. oh, mikanya aja, Heeh, nyopot. iya. Malah rentan lah. Makanya itu. Nah, ini bisa nih buat rekan-rekan yang mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan atau apapun yang nggak sempat untuk Ke salon mobil. ke salon mobil. Nah, tinggal call apa yang jadi kendala di kendaraannya, unitnya atau motornya, bisa dipanggil, datang, terima jadi. Nah, sehari jadi, Terima beres. terima beres. Mulai dari polishing body, terus Kaca. polishing kaca, nah, mika, mika lampu. Apalagi Om? Udah itu aja. Engine bay cleaning. Engine. Bersih-bersih ruang mesin. Oh, Bersih-bersih ruang mesin aja ya. Sama interior. Cleaning dan interior detailing. kalau interior belum bahas nih. Interior apa yang dikerjain? Bersih-bersih. Jadi Pasti. dibongkar, Nah itu vakum, detailing. Kalau dibongkar total copot jok semua. itu terima juga. Terima detailing. Itu sekarang udah Oh, saya terima karena sudah punya mesin vakumnya nih. Gitu. buset. Kalau dulu kan cuma interior cleaning aja. Tanpa Workshop bongkar sampean di jok. mana nih workshop? Di workshop masih di Gandul Cinere, Depok. Workshopnya di Gandul Depok. Tapi dengar-dengar lagi di renov. Lagi di renov. Workshop yang saya nyewa di sebelah rumah itu ada rumah kosong. Mm-mm. Itu saya sewa untuk jadi workshop. Nah, ini yang punya rumah mau renovasi tempatnya. Jadi workshop saya harus sementara pindahin. Oh, gitu. Gitu. Rencana ke depan dalam waktu dekat ini kira-kira
Apa yang mau dicapai sama si Om Dodo? Untuk salon mobil itu ya, syukur-syukur ada investor. Aduh, ya, ini cari investor nih. Sama nih, saya juga cari investor nih. Butuh modal sih memang. Kalau untuk udah besar seperti cuci mobil, cuci motor, modalnya kan besar. Untuk bisa untuk selain dari cuci mobil itu langsung bisa salon mobil ya, untuk bisa ngejar coating keran, diamond maupun grafin itu butuh tempatnya itu. Saya sih sebenarnya cuma butuh tempatnya aja. Walaupun bisa menyewa ya, nyewa tempat. Kalau ada teman-teman yang mau misalnya eh, perpanjangan dari Om gitu, kira-kira tanggapannya Om gimana? Misalnya, wah, saya ada usaha nih, eh, mau buka sendiri, tapi bahan-bahannya dari sampean. Monggo kan bisa dibicarakan. Oh, begitu. Bisa- Jadi terbuka. Oke, bisa. kalau boleh tahu, omsetnya berapa sih? Siapa tahu saya juga mau buka nih. Omsetnya Boleh bervariasi nggak ya. nih? Kalau home service ini kan bervariasi. Ah, ah. Tapi kalau mau pegang showroom bekas, contoh aja nih, Hmm. tahun lalu. Tahun lalu saya paling banyak tuh dapat dari showroom mobil bekas. Berapa Pak? Harganya ngawur. Jadi di situ dia cuma yang penting asal kilap, Hmm. kinclong. Yang penting shiny deh. Wah ya udah tuh gue banget gue bilang. Shiny. Itu saya sehari datang habis subuhan tuh jalan nyampe sana jam yang ada mobil. Ini garap nih gitu. Pokoknya sehari itu 1 juta. Dapat 1 juta, 1,3, Itu berapa mobil? 1,900. 3 4 mobil. Oh. Karena harganya kalau udah borongan gitu kan, ada yang cuma udah mengkilat kayak mobil baru nih. Mobil 2 3 tahun yang lalu kayak Pajero, Fortuner yang biasa saya posting banyak di itu kan. Udah bagus mengkilat. Nah, cuma dia pengen lebih mengkilat lagi gitu, kayak kurang mateng. Lampunya juga agak kuning kusam. Paling itu semua itu main poles aja. Jamurnya dihilang. Udah saya kejar itu tuh. Udah. Cuma moles aja udah. Langsung wax kalau udah Hmm. bagus gitu kan cuma langsung wax aja udah beres. Bersih iya, mengkilatnya dapat. Sehari segitu. Sampai ngeluarin produk bahan sendiri nggak? Bikin iya, coba bikin-bikin. Ngeracik lah istilahnya. Iya, ngeracik nggak dikasih Ngeracik. brand nggak? Enggak dikasih. Pernah ada untuk yang jamur kaca itu. Saya ini glass polish. Tapi dihitung-hitung harga sekarang nih bahannya nih Untuk nggak nyanda tuh apa ya? nggak nyampe, Ya, nggak nggak nutup. nyampe loh, nggak nutup istilahnya. Nah, Kecuali mungkin nih kata saya ngambilnya partai besar tuh bahannya, bahan dasarnya impor apa lokal? lokal. Nah, Lokal. tapi ada beberapa memang harus impor. Nah, Komponennya ketergantungan impor ini yang lagi susah makanya harganya naik. impor kan sekarang udah gampang. Tapi kan ada perang dagang Amerika Cina, jadi susah tuh pembayaran apa segala macam. Jadinya lama, jadinya efeknya naik. Hmm. Semua bahan-bahan yang untuk poles itu naik. Tapi Makanya lebih masalah baik perizinannya kan lebih mudah sekarang kalau daripada begitu dulu. iya, tapi Jauh. datangnya barang ini. Oh, Jadilah, datang sih datang, bisa kalau selesai. Cuma jadi lama. ngomong-ngomong impor, masalah perizinan itu ada izin khusus nggak sampai? Oh enggak tahu. Saya kan nggak pernah impor langsung. Hmm. Belinya ke si toko yang dia importir gitu. Nggak Kita ada pernah, izin khusus apapun ya? harusnya ada yang racikan-racikan itu. Pasarinnya. Nah, ini kan namanya ngeracik sendiri. Ini jadilah dapat. Iya kan? Dicoba ini aman. Kalau dipikir-pikir sampean bisa bikin produk dibanding tadi dengan produk-produk yang Udah itu, jadi itu produk-produk luar itu kan kualitasnya juga nggak bagusan yang kalah jadi. nih, Enggak ya juga. kan? Kan yang saya bikin itu
masih bisa dibilang step 1 sampai 3 lah. Oh, step sampai. Kalau wax masih pakai Ya itu produk ada wax. wax, tinggal nambahin waxnya itu. Nah, Carnauba waxnya ini kan impor. Di Indonesia nggak ada bahan kimia ini. Karena pohonnya kan cuma ada di sana, Amerika Latin kebanyakan. Carnauba, pohon Carnauba. Pohon Yang karena bis, pohon apa itu? Pohon besi. bukan, yang namanya itu. Dia tuh punya efek lilin yang mengkilat. Makanya Carnauba wax nama. Carnauba. Amazon banyak tuh fotonya di sana, pohon-pohonnya. Nah, Nah, granulnya itu di kita, per kilonya sekarang udah mahal. Gramnya aja udah mahal. dia bentuknya Udah granul gitu. Kayak butiran-butiran gitu ya. serbuk, tapi serbuknya tuh kayak apa ya? Bedak gitu. Enggak juga, cuma diituin dia hancur. Kalau rubbing kan diginiin kan Kayak apa ya? Kayak serutan kayu. gede-gede dong. Enggak, yang halusnya tiger gaji lah. Kayak tiger gitu tahu kan? Iya, iya, Nah, iya, iya. kayak gitu karena bahan-bahan. Oke, Om. Itu tadi kita ngobrol-ngobrol sama usaha Om Dodo yang punya brand Shiny Poles. Nah, ada pesan yang mau disampaikan buat rekan-rekan Untuk apa nih ya pesannya? untuk usaha yang sampean punya, mungkin mau dikembangin seperti tadi, mungkin mau narik investor, ada yang mau Wah, join atau apapun, silahkan nih. aneh kok. Untuk gitu. Kalau untuk usaha poles ya. Nah, tanggung usaha Poles. Kalau pengen usaha poles home service, modalnya sih cuma mesin dan obat. Mau telatenan. Nah, kunci utamanya untuk melakukan ini sabar dan eh, kedua kan kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan. Maksudnya kalau mau melakukan itu orang mikir kan, gue dapat berapa nih? Oh, ibu dapat cuan berapa nih usaha Ah, gini? dari mesin poles keluarin sekian, obat poles sekian, dipotong-potong pengerjaan sekian berapa nanti? Dapatnya berapa? Pantasnya ngasih harga berapa? Ah, ya. Nanti next kita akan kupas tentang cara beliau Poles moles dari sisi sendiri. sesi berikutnya. Nanti kalau Om Saini ada waktu, kita Banyak akan tuh kita poles akan kaca. merapat. Poles kaca aja dibagi dua, jamur kaca dan baret kaca. Nah, kalau Beda jamur lagi. kaca sama Jamur poles kaca cepat, obatnya juga beda. beda obat. Satu obat bisa, cuma kebagusan kalau untuk jamur kaca aja. Tapi gitu. Ya, begitu tadi rekan-rekan, teman-teman ngopi bareng dimanapun bareng. Minum dulu Om. Dari Ah, tadi ya, mah ngobrol belum kita dong. nggak minum ini. Aduh. Pokoknya kalau pengen usaha nggak mikirin tempat, modal tempat. Ya udah, punya mesin, punya obat. Ya udah, Jalan. poles keliling aja. Paling murah nggak? Eh, Mm-mm. saya pernah moles. Itu naik sepeda, nggak naik motor, nggak naik mobil. Sepeda, Sepeda ontel. sepeda ontel. Sepeda ontelnya ibu. Terus Tahun sepeda berapa itu? sebentar. Ada tuh yang saya moles Camry itu. Hmm? Karena jaraknya juga cuma berapa kilo ya dari Gandul ke Pamulang Estate. Pamulang Estate sini, Gandul. Mm-mm, Ya, ya sekitar bisa dibilang 6 itulah kilo. ke dalam tapi ke dalam ada masjid besar dekat situ Hmm. rumahnya bekas es melon dia itu Camry-nya nih es melon satu usem itu kelihatannya mengkilat hitam cuma begitu di kompon baru kompon tok nih nyoba komponnya seret langsung hitam petnya jamurnya banyak loh Ya. karena hitam dia nyamar jam Ada juga kendaraan yang dipoles cat yang lupas. oh bisa terlalu obatnya salah dan kencang, petnya juga salah. Nah, pet itu ada macam-macam. Ya sesi sendiri lah kalau mau Iya. bahas. Kalau mau bahas itu sesi sendiri. Selanjutnya kita akan ambil beberapa tema tentang hasil polesan beliau.
ngobrol kita malam ini sudah dulu, ya. Buat teman-teman, ini kok jadi suasana sedih, nggak perlu bersedih. Ini kayak kopi nih, cangkir kopi yang dinikmati, yang hitam kelam, tapi ada pahitnya, ada manisnya. Nah inilah ngopi bareng dari teman-teman semuanya. Sekali lagi yang mau ngerumpi ngopi di sini, kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai hal yang penting. Ngopi bareng, no politik, no anarki, no sara. Kita bisa ngopi di sini sambil jus. Terima kasih, salam ngopi bareng. Salam ngopi bareng. Teman-teman dimanapun berada, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.